Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang Juknis pengadaan P3K tahun 2023. Ini adalah yang terbaru yang kemarin baru terbit, yaitu tentang Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Jadi kita akan bahas apa saja isi dari Kepmenpan RB ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis penempatan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 ada dua. Yang pertama namanya adalah kebutuhan khusus, lalu yang kedua kebutuhan umum. Siapa saja yang ada di kebutuhan khusus ini yaitu ada tiga. Pertama, pelamar prioritas, yaitu guru-guru yang lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 dan belum dinyatakan lulus P3K. Artinya sudah lulus passing grade namun belum dapat mengisi formasi pada tahun sebelumnya. Yang kedua, XTHK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Kemudian yang ketiga, guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi ini kata kuncinya adalah guru non-ASN di sekolah negeri terdata di Dapodik dengan masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun. Lalu yang kebutuhan umum, ini boleh yang adik-adik yang baru lulus atau fresh graduate tetapi sudah lulus PPG. Jadi meskipun belum honor di sekolah negeri atau swasta, boleh daftar. Syaratnya lulus PPG. Yang kedua, guru yang terdaftar di Dapodik swasta dan negeri. Kalau yang swasta ini semua rentang masa kerja, yang lama atau yang baru. Kalau yang untuk negerinya ini berarti terdata di Dapodik di bawah 3 tahun. Nah, ini dia dua jenis penempatan kebutuhan P3K tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat sekarang posisinya ada di mana. Kalau Bapak Ibu pernah lulus PG dan belum lulus P3K, berarti Bapak Ibu ada di pelamar prioritas. Kemudian kalau Bapak Ibu adalah THK 2, ini dia posisinya. Atau Bapak Ibu di sekolah negeri yang honor lebih dari 3 tahun, itu berada di kategori kebutuhan khusus. Lalu bagaimana dengan kami Bu yang dari swasta, sudah honor sekian tahun, yaitu masuk kepada kebutuhan umum. Selanjutnya, pelamar lowongan kebutuhan P3K tahun 2023 didahulukan secara berurutan. Jadi ini dia peringkatnya, siapa yang akan diangkat duluan? Yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Jadi yang P1 tadi. Yang kedua XTHK 2, yang ketiga guru non-ASN di sekolah negeri. Yang keempat pelamar pada kebutuhan umum. Untuk pelamar prioritas, jadi yang P1 tadi itu menggunakan hasil seleksi P3K tahun 2021. Artinya pelamar prioritas ini tidak lagi tes karena yang diambil yaitu adalah hasil tes pada tahun 2021. Selanjutnya kita bahas jenis seleksinya. Sebelumnya kita sudah dapat informasi beredar bahwa untuk P2 dan P3 tahun ini diadakan seleksinya itu berupa observasi diri secara mandiri. Tetapi ternyata seleksinya kembali seperti semula, yaitu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dan seleksi kompetensi ini terbagi atas 3, ada teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ketiga-tiganya ini dilakukan dengan sistem chat atau computer assisted test yang diselenggarakan oleh BKN. Kemudian ada juga seleksi wawancara. Kemudian instansi daerah bisa melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan bobotnya yaitu tidak lebih dari 30% di luar dari seleksi yang dilakukan secara chat. Jadi Bapak Ibu, kita bisa belajar kembali nanti tentang soal-soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural serta wawancara. Kemudian selanjutnya, materi seleksi kompetensi itu, tadi kan sudah disebutkan ada materi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk materi kompetensi teknis,
bertujuan untuk menilai penguasaan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Di dalamnya akan ada yang pedagogi, profesional, kemudian tambahannya itu adalah soal literasi dan numerasi. Yang kedua, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat dinilai dan dapat diukur, meliputi ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang beragam, baik itu agama, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, yang di sini yang akan diamati itu adalah kepekaan terhadap keberagaman, kepekaan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan, serta empati. Terakhir, materi wawancara yaitu untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek. Kejujurannya, komitmennya, keadilan, etika, dan kepatuhan. Di sini saya sudah buatkan tabelnya, jumlah waktu, jumlah soal, skornya, dan jumlah skor maksimal. Untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, waktunya untuk yang normal yaitu 120 menit. Sedangkan untuk yang disabilitas, yaitu teman-teman kita yang disabilitas disediakan waktu 150 menit. Jumlah soal teknis itu 90. Skornya ini berbeda antara pelamar kebutuhan khusus dengan pelamar umum. Kalau untuk pelamar kebutuhan khusus, asalkan dijawab, itu semuanya dapat skor dari 1 sampai 5. Yang tidak dapat skor itu adalah yang tidak dijawab. Jadi, saran saya bagi Bapak Ibu yang berasal dari pelamar khusus, yaitu walaupun tidak tahu jawabannya, isi saja. Karena ada skornya dari 1 sampai 5. Berbeda dengan pelamar dari kebutuhan umum. Ketika dia jawab dan benar, itu baru dapat skor 5. Ketika dia tidak jawab atau dia salah jawab, itu skornya adalah 0. Tidak ada rentang skor dari 1 sampai 5. Skor maksimal untuk teknis itu 450. Lalu manajerial, jumlah soalnya 25. Sosiokultural 20. Wawancara, jumlah waktunya untuk yang normal 10 menit, untuk yang disabilitas 15 menit. Soalnya berjumlah 10. Ini rentang poinnya sama untuk semua, baik khusus maupun umum. Kalau seandainya dijawab, itu ada rentang skor dari 1 sampai 4. Kalau tidak jawab, baru dapat 0. Untuk manajerial, total skornya 100. Sosiokultural 80. Wawancara 40. Jadi jumlah skor maksimal seluruhnya itu adalah 670. Sedangkan jumlah soal seluruhnya 145 dan total waktunya untuk yang normal 130 menit atau 1,5 jam dan untuk teman yang disabilitas 165 menit. Kemudian soal nilai ambang batas. Nilai ambang batas di tahun sekarang memang turun dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun sekarang tidak ada afirmasi usia dan segala macam. Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, yaitu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nanti ada di akhir video. Nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, keduanya itu adalah 117. Dan nilai ambang batas untuk wawancara adalah 24. Tadi skor maksimal untuk sosiokultural dan manajerial itu sekitar 180. Ambang batasnya cuma 117. Wawancara tadi maksimalnya 40 skornya, nilai ambang batas yang diambil yaitu 24. Kemudian kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan ini berbeda antara pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum.
Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi, tidak harus lulus passing grade atau nilai ambang batas. Siapapun yang nilainya paling tinggi maka berhak mengisi formasi, namun tidak tergantung usia dan lamanya masa kerja. Jadi, siapapun yang paling tinggi nanti nilainya, walaupun tidak mencapai passing grade yang telah ditetapkan, ini khusus untuk pelamar kebutuhan khusus, maka orang itulah yang berhak untuk mengisi formasi. Ini kelebihan bagi teman-teman yang berada di pelamar kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, untuk kelulusan pelamar pada kebutuhan umum memang ada dua kriterianya. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika yang pertama, tentu harus lulus passing grade dulu. Passing grade untuk kompetensi teknis dan passing grade untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural dan passing grade untuk wawancara. Kemudian yang kedua, menempati posisi paling atas pada saat peringkingan atau berperingkat terbaik. Jadi ini bedanya kelulusan pelamar umum dengan kelulusan pelamar khusus. Kemudian ada di sini aturan tambahan bagi yang punya sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar itu akan mendapatkan nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang sudah lulus PPG, ada punya sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka mendapatkan nilai 100% untuk kompetensi teknis. Nah, ini dia nilai ambang batas per mata pelajaran. Di sini kita lihat untuk agama Islam, agama Buddha, Kristen, dan Katolik itu 180. Guru kelas juga 180, guru olahraga 170, seni budaya 160, bahasa Inggris 185, BK 160. Dah bisa Bapak Ibu baca di sini. Guru IPA SMP juga 180, guru ekonomi di sini 190. Jadi semua aturan ini bisa Bapak Ibu download PDF-nya, yaitu di aturan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Nah, ini lanjutannya yang tadi. Lengkap semuanya nilai ambang batas. Demikian saja Bapak Ibu penjelasan untuk aturan atau juknis P3K tahun 2023. Saya doakan semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam pelaksanaan tesnya dan bisa lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.